Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model-model kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasia. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model-model kurikulum. Model kurikulum ada 4. Jadi, pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan pada materi pelajaran yang disiplin, dan kurikulum ini mengutamakan isinya pendidikan. Jadi, guru sebagai penyampaian bahan ajar harus mengetahui semua pendidikan yang ingin diajarkan kepada siswa-siswi di SD, dan juga ada pola-pola organisasi yang terpenting menurut Sukmadinati. Yang pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran. Yang kedua, pola organisasi bahan pengajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. 3. Kalau dalam Unifit masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated warna disiplin tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Dan yang keempat, pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini menekankan kepada anak untuk pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual, efektif, dan psikomotor. Kurikulum humanistik ini menekankan kepada potensi dan perkembangan pada anak peserta didik. Jadi, perkembangan kurikulum humanistik ini, model kurikulum ini bersumber dari pendidikan kepribadian. Dan yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional, dan pendidikan ini merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerja sama. Dalam pembelajaran rekonstruksi sosial, para pengembangan kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Guru-guru berusaha membantu para peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Dan yang keempat ada kurikulum kompetensi. Kurikulum kompetensi ini suatu keharusan. Setiap orang dituntut kompeten di bidangnya. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kebiasaan dan bertindak. Seseorang dikatakan kompeten di bidang tersebut apabila ia memiliki pengetahuan di bidang itu. Kemudian pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, tetapi masih ada di antara kita hobinya merokok. Nah, orang yang hobinya merokok itu dapat dikatakan baru sekedar memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tetapi belum memiliki kompetensi atau belum kompeten di bidang kesehatan karena pengetahuannya belum diwujudkan dalam bertindak dan bersikap. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Andini. Saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum ini harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam dunia pendidikan. Nah, di model pengembangan kurikulum ini ada 7 model pengembangan, yaitu pertama itu ada model Rap-Tyler. Menurut Tyler ini ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah siswa mengikuti program pendidikannya, sehingga tujuan tersebut harus secara jelas dirumuskan. Yang kedua itu ada menentukan proses pembelajaran. Nah, setelah penetapan tujuan, selanjutnya itu ada menentukan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran apa sih yang paling cocok yang untuk dilakukan agar mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga itu ada menentukan organisasi pengalaman belajar. Setelah proses pembelajaran ditentukan, yang selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah menentukan organisasi pengalaman belajar. Setelah proses pembelajaran ditentukan, selanjutnya itu ada menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini mencakup tahapan belajar dan materi pembelajaran. Yang keempat itu ada menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah jenis penilaian itu akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua itu ada model administratif. Nah, model administrasi ini adalah pengembangan kurikulum yang disebut dengan istilah dari atas ke bawah atau top down. Artinya itu pengembangan kurikulum dari kurikulum ini dari awal pelaksanaannya dari pejabat tingkat atas, pembuat kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga itu ada model demonstrasi. Model demonstrasi ini adalah model pengembangan kurikulum yang datangnya itu dari bawah. Nah, semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil, selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya itu sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ulfasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Miller-Seller. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller ini merupakan model pengembangan kombinasi dari model transmisi dan model transaksi melalui beberapa tahap pengembangan. Yang pertama yaitu klarifikasi orientasi kurikulum. Langkah pertama ini merupakan langkah yang dianggap sangat penting adalah menguji dan mengklarifikasi orientasi. Langkah selanjutnya atau langkah yang kedua ialah pengembangan tujuan. Setelah kita melakukan klarifikasi orientasi kurikulum, maka kita akan melakukan pengembangan tujuan umum dan pengembangan tujuan khusus sesuai dengan kurikulum yang bersangkutan. Yang selanjutnya atau langkah yang ketiga ialah identifikasi mengajar adalah merupakan strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Yang terakhir ialah implementasi, merupakan langkah penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Yang selanjutnya ialah model Hilda-Tabah. Nah, model pengembangan kurikulum Hilda-Tabah ini dikembangkan atas dasar data induktif atau disebut dengan model terbalik. Nah, adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum Hilda-Tabah ini ialah yang pertama yaitu mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua yaitu menguji unit eksperimen. Yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi.
Yang keempat ialah pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah implementasi dan diseminasi. Model selanjutnya ialah model BECAM. Nah, model pengembangan kurikulum BECAM ini dikembangkan oleh GA BECAM pada tahun 1964. Dan adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum BECAM ini, yang pertama ialah memperluas suatu gagasan kurikulum yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua ialah membentuk tim pengembang kurikulum seperti ahli kurikulum, staf pengajar, dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah tim penyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat ialah melaksanakan kurikulum di sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah mengevaluasi kurikulum yang telah berlaku. Dan adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu ada fungsi model kurikulum bagi guru. Fungsi model ini sangat penting bagi guru. Kenapa? Karena sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan apa yang sesuai dengan pelaksanaan model pengembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan karakter yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang terakhir ada sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.